Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya. Ini adalah video kedua terkait dengan perbandingan tiga ideologi. Nah, di video pertama kemarin sampai pada pandangan terhadap masyarakat ya. Eh, dalam Islam itu memandang masyarakat adalah sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh pemikiran, perasaan, dan sistem aturan yang sama. Artinya antara pemikiran, perasaan, dan aturan itu adalah harus sama di antara masyarakat, sehingga masyarakat itu akan menjadi satu kesatuan. Individu itu anggota dari masyarakat, dan individu itu diperhatikan untuk kebaikan masyarakat, dan masyarakat diperhatikan untuk kebaikan individu. Oleh karena itu, individu baik itu tidak cukup kalau sistem atau aturan yang melingkupi dari individu itu tidak benar atau tidak sesuai dengan fitrah manusia, maka masyarakatnya akan rusak gitu ya. Seperti kalau aturannya rusak, maka orang yang ada di dalam individu itu untuk menjadi tidak rusak itu akan sulit, bahkan akan ikut terbawa rusak gitu ya. Jadi kayak sudah jadi budaya gitu ya di masyarakat, akhirnya masyarakat yang berbeda itu justru nanti akan dimusuhi gitu ya. Misalnya di masyarakat yang dia itu suka korupsi gitu ya, di lingkungan yang tempat korupsi, sering korupsi, maka kalau dia itu di lingkungan yang menjadikan budaya korupsi itu sebagai sesuatu yang biasa, ketika dia tidak korupsi, padahal kan itu hal yang baik toh, yang jujur gitu, tapi dia justru karena lingkungannya kok rusak gitu, dia justru malah dikucilkan gitu. Nah, begitu juga hari ini Kak, misalnya ya, masyarakat yang ingin berpegang teguh dengan syariat Islam gitu, atau individu yang ingin berpegang teguh dengan syariat Islam, karena di tengah-tengah masyarakat mayoritas dan sistem yang mengatur kehidupan negeri ini itu tidak dengan syariat Islam, maka dianggap individu yang asing gitu. Maka wajarlah kemudian saat ini orang yang berpegang teguh kepada syariat itu seperti orang yang menggenggam api gitu, orang yang selalu dikriminalisasi, bahkan kemudian disebut sebagai radikal, teroris gitu ya. Nah, ini adalah karena masyarakat hari ini adalah masyarakat yang bebas gitu, di mana penganut ini pandangan terhadap masyarakatnya adalah pandangan kapitalis, di mana masyarakat itu hanya kumpulan individu-individu saja, dan individu-individu itu adalah segalanya. Setiap kepentingan individu harus diperhatikan. Tidak boleh ada individu yang satu merugikan individu yang lain. Sehingga aturannya itu yo sakarpe individu gitu. Maka misalnya minuman keras gitu, karena ada individu yang membutuhkan, maka dia harus dipenuhi. Prostitusi karena masih ada orang atau individu yang butuh dengan prostitusi, berarti harus dipenuhi. Kemudian dia juga mendatangkan manfaat gitu ya, dan sama halnya LGBT, karena emang ada individu yang penderita gitu ya. Lah kita menyebutnya itu penyakit ya, penyakit penyimpangan seksual gitu. Kalau bagi mereka itu harus dipenuhi dan dibiarkan, karena itu kebebasan individu, dan individu itu segalanya gitu. Itu dalam pandangan masyarakat terhadap dalam sistem atau ideologi kapitalis. Tetapi kadang ini tuh ini ya tidak konsisten. Biasanya kalau dalam ideologi kapitalis gitu ya, kalau individu itu terserah mau berbuat apa, tetapi ternyata ketika apa yang dilakukan oleh apa yang dilakukan oleh masyarakat atau individu, bukan, maksud saya individu bukan masyarakat, yang dilakukan oleh individu di dalam sebuah masyarakat kapitalis itu menganut paham Islam, maka itu dikatakan sesuatu yang buruk gitu ya. Ya kalau kemarin kan misalnya terkait dengan penggunaan hijab sejak dini gitu ya. Itu kan sebenarnya hak individu, orang mau pakai hijab itu kan juga hak individu. Tapi kalau dalam sistem kapitalis harusnya kan boleh-boleh aja mau berpendapat seperti apa, mau berpikir seperti apa, mau berbuat seperti apa, selama individu itu suka harusnya tidak diganggu. Tapi pada faktanya itu tidak demikian. Jadi ada mmm, ada stigma yang buruk terhadap penerapan Islam gitu ya. Intinya kan agama itu jangan bawa-bawa dalam kehidupan, karena memang itulah landasan dari akidah
ideologi kapitalis, sehingga yang berkaitan dengan agama dibawa dalam kehidupan itu harus dibuang. Nah, itu harus bebas ya, manusia itu harus bebas menentukan pilihannya. Individu itu segalanya yang harus diperhatikan. Nah, kalau sosialis gitu ya, itu masyarakat dibentuk oleh unsur manusia, alam, dan alat-alat produksi dan interaksi antara ketiganya. Negara itu di atas segalanya. Jadi manusia itu ya interaksinya antara manusia, alat produksi, dan alam gitu. Jadi itu alami saja. Itulah yang disebut dengan masyarakat gitu. Kemudian negara itu di atas segalanya. Artinya negara boleh mengatur semua individu. Semua hak milik negara, tidak ada kepemilikan individu, semua sama rata, sama rasa gitu ya. Individu merupakan salah satu roda gigi yang dalam roda masyarakat yang berupa sumber daya alam, manusia, barang produksi, dan lain-lainnya. Artinya harus satu gitu ya, karena individu-individu disatukan gitu, seperti roda 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 motor atau roda sepeda itu, gerigi-gerigi itu adalah individunya gitu. Jadi harus ngikutin porosnya itu negara. Jadi tidak ada orang yang kaya, tidak ada yang miskin, semuanya akan sama. Maka ideologi ini tuh kadang malah justru akan membuat orang itu males gitu ya. Dan kepemilikan itu adalah kepemilikan negara gitu ya, disamaratakan gitu. Itu ideologi sosialis, walaupun pada faktanya ideologi ini juga sudah berkembang gitu ya, dalam sistem ekonominya sudah mulai menganut sistem ekonomi kapitalis. Kemudian yang selanjutnya, ikatan perbuatan gitu ya. Bagaimana sih memandang perbuatan itu, perbuatan manusia seperti apa, tiga ideologi ini? Kalau Islam memandang bahwa seluruh perbuatan itu harus terikat dengan hukum syara gitu ya. Perbuatan baru bebas dilakukan bisa sesuai dengan perbuatan baru bebas dilakukan jika sesuai dengan hukum syara gitu ya. Jadi Islam itu mengatur bahwa hukum berasal perbuatan manusia itu terikat dengan hukum syara, tidak ada yang bebas gitu ya. Sementara kalau kapitalis itu serba bebas atau liberalisme gitu ya, baik itu dalam masalah akidah, pendapat, kebebasan berkepemilikan, dan kebebasan berperilaku dan berpendapat gitu ya. Jadi ada empat kebebasan yang dianut dalam sistem kapitalis: kebebasan berbicara, kebebasan bertingkah laku, atau kebebasan berpendapat ya, tadi berbicara itu, kemudian kebebasan berakidah, dan kebebasan berkepemilikan. Empat ini ya kebebasan yang diagung-agungkan dalam sistem kapitalis, sehingga orang itu mau kaya-kaya banget terserah, mau punya pulau, mau punya pabrik yang menguasai segala hal, itu boleh-boleh aja gitu ya, walaupun itu merupakan hajat hidup orang banyak itu. Kalau dalam Islam kan pengaturan ekonominya ada kepemilikan individu, kepemilikan negara, dan kepemilikan umum. Yang kepemilikan umum itu tidak boleh dimiliki oleh individu gitu, karena itu dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi dalam sistem ekonomi kapitalis yang kebebasan berkepemilikan ya terserah. Kebebasan beragama ini juga mengakibatkan orang itu sinkretisme, menyamakan semua agama. Jadi tidak ada agama yang benar, semua agama itu benar gitu ya. Jadi makanya muncullah sinkretisme gitu ya. Tidak ada yang menganggap agamanya lebih benar. Nah, itu yang kemudian dipasarkan saat ini ya. Jadi pluralisme yang kebablasan gitu, menganggap semua agama benar. Kebebasan berpendapat ya terserah, orang mau berpendapat apa saja gitu. Itu kebebasan individu. Kebebasan bertingkah laku itu membuat kemudian manusia mau berperilaku apa saja tidak boleh dilarang. Mau jadi PSK lah, mau jadi gay lah, ya terserah, itu kan kebebasan individu gitu. Itulah ideologi kapitalis gitu ya. Sementara kalau dalam ideologi sosialis komunis itu tidak ada kebebasan dalam berakidah dan berkepemilikan itu. Kalau akidah harus sama, tidak boleh mengakui Tuhan gitu ya. Kepemilikan semua milik negara gitu. Jadi individu itu hanya memiliki kepemilikan yang diberikan oleh negara. Nah, jadi dalam perbuatan itu ya terbatas kalau dalam sistem ekonomi sosialis yang asli ya. Walaupun pada faktanya ini juga sudah mulai berubah karena kondisi namanya
ideologi yang nggak sempurna ya kayak gitu, jadi berubah-ubah. Kemudian yang ketujuh, tujuan tertinggi atau tolak ukur dari kebahagiaan. Kalau Islam, orang itu akan seorang muslim yang menganut ideologi Islam itu akan merasa bahagia itu apa? Apabila tercapai ridho Allah. Jadi ridho Allah itu adalah ghayatul ghayahnya, tujuan kehidupan manusia. Karena manusia itu kehidupan seenak apapun di dunia, kalau Allah nggak ridho itu sama saja rugi gitu ya, rugi dunia akhirat gitu ya, eee, rugi di akhirat. Kalau kalau apalagi kalau udah dunia nggak, Allah nggak ridho, akhirat nggak dapat ridho juga, udah rugi dua-duanya gitu. Kalau dalam Islam itu maka hoyatul hoyahnya, tujuan di atas tujuan, semua perbuatan manusia itu adalah untuk menggapai ridho Allah. Sehingga apa yang diridhoi Allah dia lakukan, dan apa yang tidak dia ridhoi Allah dia akan tinggalkan. Karena tujuan hidupnya itu untuk meraih ridho Allah. Selanjutnya gitu ya, kalau kapitalis itu hanya kepuasan materi yang berupa jasadiah gitu, maka orang itu berlomba-lomba mengumpulkan materi gitu ya. Makanya disebut kalau dalam bahasa Arabnya kapitalis itu roksu maliyun. Roksu mali itu, roksu itu kepala, mal itu harta. Jadi yang di kepala itu ada harta terus ya. Materi, materi, materi semua diukur dalam bentuk materi. Makanya kalau kaum feminis ya yang sekarang kemarin peringatan Hari Kesetaraan Upah antara pria dan wanita itu kan menganggap bahwa upah wanita itu selama ini masih terdiskriminasi katanya. Jadi harus sama dengan upah pria gitu. Dan wanita itu harus sama dengan pria. Padahal secara fitrahnya pria dan wanita itu beda ya. Kalau pekerja wanita itu pasti ada cuti ya, cuti hamil gitu ya. Belum lagi kalau misalnya pas waktu haid sakit gitu ya, anaknya sakit, pasti kan lebih banyak toh halangan. Beda dengan pekerja pria gitu. Karena kalau dalam Islam kan jelas-jelas yang mencari nafkah itu adalah laki-laki. Jadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, inilah hasil dari kapitalis ya, kepuasan materi jasa dia. Jadi wanita misalnya diukur ya hanya dari seberapa jauh wanita itu menghasilkan materi, tidak dilihat seberapa jauh kontribusi wanita dalam